Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Babur Rahman di Buah Batu Regensi Bandung yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga beberapa radio lain, para pemirsa dan para netizen. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan bahasan Kitabul Ilm yang pembahasan sudah sampai pada adab-adab yang harus diperhatikan oleh para pencari ilmu. Adab terakhir yang kita terangkan adalah ulet, sabar dan ulet di dalam mencari ilmu. Kita teruskan. Al-amru tasi'. Adab yang ke-9 lah ihtiramul ulama wa taqdiruhum. Menghormati para ulama dan memuliakan mereka. Para pencari ilmu wajib menghormati para ulama dan memuliakan mereka. Hendaklah hati-hati mereka lapang terhadap ikhtilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Kemudian hendaklah merespon setiap ulama yang kita pandang ada kesalahan, ada kekeliruan dengan i'tidar. I'tidar itu memaklumi, mencari uzur, mencarikan alasan kenapa ulama tersebut demikian. Dan ini poin yang sangat penting sekali. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang mengorek-ngorek, mencari-cari kesalahan orang lain, kemudian melakukan tindakan yang tidak layak terhadap mereka. Menyebarkan keburukan atau kesalahan itu di tengah manusia, dan ini sebesar-besar kesalahan. Karena menggibahi ulama. Apabila menggibahi orang awam biasa, itu sudah termasuk dosa besar. Maka menggibahi para ulama jauh lebih besar lagi dosanya. Kenapa? Karena menggibahi para ulama, keburukannya, bahayanya, madaratnya tidak hanya terbatas kepada pribadi si ulama tersebut, tapi juga kepada ilmu syar'i yang mereka ajarkan, yang mereka dakwahkan. Kalau seorang ulama sudah diekspos kesalahannya, orang-orang gak simpati, gak suka, bisa-bisa gak didengar, ya gak? Makanya para ulama menyatakan, luhumul ulama lahmun masmumun. Daging para ulama itu daging yang beracun. Apa maknanya? Gibah itu sama dengan memakan daging bangkai saudara yang kita gibahi. Itu Al-Quran. Surah Al-Hujurat ayat ke-12 Allah menyatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian apabila dia memakan daging bangkai saudara yang sudah mati?
Pasti dia tidak suka. Jadi menggibahi orang biasa sama dengan memakai daging bangkainya ketika dia sudah mati. Jijik, kanibal, ya enggak? Nah, daging para ulama lebih berbahaya. Disebut daging mereka itu beracun. Kalau dimakan, bukan hanya jijik tapi membahayakan keseluruhan dari badan kita. Maksudnya kalau dosa menggibahi orang biasa, dosanya besar, menggibahi para ulama dosanya jauh lebih besar dan bahaya bagi dia lebih hebat lagi. Berkata Syekh Al-Utsaimin, "Wan nasu idza zahadu fil alim aw saqata fi a'yunihim tasqutu kalimatuhu aidha. Wa idza kana yaqulul haqq wa yahdi ilaihi fa inna ghibata hadzal rajul li hadzal alim takunu hailan bainan nasi wa baina ilmihi syar'i wa hadza khatru kabirun wa 'azim." Manusia itu apabila dia sudah tidak butuh ulama atau kehormatan ulama tersebut sudah jatuh dalam pandangan orang itu, maka apa yang dikatakan oleh ulama itu juga menjadi tak ingin didengar, tak berharga lagi. Bila ulama ini mengatakan kebenaran, menuntun manusia untuk menerima kebenaran ini, maka ghibah orang terhadap ulama ini menjadi penghalang antara manusia dengan kebenaran yang dia ajarkan. Akhirnya isi dakwahnya, isi pelajarannya nggak mau lagi didengar. Jangankan itu datang aja ke kajian itu tidak mau. Jangankan ulama itu digibahi, atau jangan ulama lah, ustadz. Ada urusan duniawi saja sehingga nggak suka ke ustadz itu nggak mau datang ke kajian. Bukan tidak percaya kepada keilmuannya, tapi hati-hati merasa ada ganjalan ke ustadz anu nggak mau datang saya. Kan gitunya. Jadilah penghalang antara dia dengan kebenaran. Dan ini amat sangat berbahaya sekali. Aku berkata, ini perkataan para ulama. Dalam banyak kitab, ulama ahli hadis, ahli tafsir, ahli fiqih, termasuk Syekh Al-Utsaimin, sering berkata, qultu, aku berkata. Atau aku berkata. Hasil perkataan ini merupakan hasil ijtihad beliau. Karena beliau mujtahid. Adapun kalau level ustadz janganlah. Aku berkata, jangan. Gak level. Aku berkata. Ini bukan saya ngomong. Tapi Syekh Al-Utsaimin. Inna ala ha'ula'i syabab ayyahmilu ma yajri bainal ulama minal ikhtilaf ala husnin niyah wa ala al-ijtihad. Wa ayya'dhiruhum fima akhta'u fih. Wa la mani'a yatakallamu ma'ahum fima ya'taqiduna annahu khata' liyubayyinu lahum halil khata' minhum aw minal ladhina qalu innahum akhta'u. Lianal insan ahyanan yatasawwaru anna qawlal alim khata. Thumma ba'dal munaqashah yatabayyanu lahu sawabuhu wal insan basyarun kullu ibni adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Wajib bagi para pemuda untuk memahami, meyakini bahwa ikhtilaf yang terjadi di kalangan para ulama didasarkan pada dua hal. Pertama, husnun niyah. Niat masing-masing ulama yang berbeda pendapat itu baik, bagus. Nggak ada ulama yang berpendapat begini, berbeda dengan yang lain. Itu karena kepentingan duniawi, karena arogansi keilmuan nggak ada.
Semua ulama ketika ijtihad berpendapat, niat mereka ijtihad, niat mereka berpendapat lillahi ta'ala. Karena tanggung jawab mereka sebagai ulama yang harus menjelaskan berdasarkan ilmunya. Tidak ada seorang pun di antara mereka niatnya untuk duniawi. Untuk dianggap lebih hebat, lebih jago, lebih berilmu dari yang lain, enggak. Itu pertama. Kedua, wa'alal ijtihad. Juga didasarkan kepada ijtihad yang layak dilakukan oleh seorang mujtahid. Bukan memanipulasi dalil untuk kepentingan dunia, bukan. Jadi setiap ulama berijtihad atas dua hal. Niatnya bagus dan kesungguh-sungguhan. Makanya ketika salah i'tidhar, dimaklumi. Karena Nabi SAW bersabda, idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau seorang hakim berijtihad, hakim itu pasti ulama. Ijtihad, bila ijtihadnya benar, 2 pahala. Ijtihadnya salah, 1 pahala, kesalahannya diampuni, dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini wahyu. Sabda Nabi SAW yang didasarkan kepada wahyu. Ulama ketika ijtihad dengan kemampuannya untuk ijtihad, karena ilmunya memang memadai, dengan niat yang baik, mau salah, mau benar, tetap dapat pahala. Kalau salah, kesalahannya diampuni. Itu ulama. Karena itu tak ada alasan untuk mencela mereka, sekalipun mereka itu menurut kita salah. Tidak ada halangan kalau umpamanya kita berbicara, ngobrol, diskusi dengan mereka tentang perkara yang kita yakini mereka salah. Untuk memperjelas yang salah itu mereka atau tuduhan kita yang menyalahkan mereka yang salah. Setelah ada diskusi, baru terketahui siapa yang benar, siapa salah. Karena ulama, walaupun ulama tetap manusia dan setiap manusia pasti salah, tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertobat dari kesalahan. Kita kemarin sudah ceritakan. Imam Syafi'i rahimahullah berkunjung kepada Imam Ahmad melakukan 3 hal yang menurut murid-murid Imam Ahmad aib, ya enggak? Pertama, gembul. Semua makanan, minuman yang disuguhkan habis. Ini aib bagi seorang ulama. Bagi kita ini biasa. Malah aneh kalau ancin. Bagi seorang ulama aib. Kedua, tidak sholat malam. Ketiga, sholat subuh tanpa wudu. 3-tiganya dianggap aib. Karena kejahilan, kebodohan mereka. Sampai mereka komplain kepada Imam Ahmad, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah. Ini kunyah bagi Imam Ahmad. Imam Ahmad punya anak namanya Abdullah. Kaifa tuthni ala hadzal rajul alladhi akala wa syariba wa afragha kulla ma fil ina wa lam yaqumil lail wa yusallil fajr bidunil wudu. Wahai Abu Abdillah, bagaimana engkau memuji orang seperti ini? Kerjanya makan, minum, menghabiskan suguhan yang disiapkan, tidak sholat malam dan sholat subuh tanpa wudu. Underestimate. Jadi dia menganggap Imam Syafi'i itu melakukan 3 perkara yang aib dilakukan oleh seorang ulama besar. Kata Imam Ahmad, tanya langsung. Dan ketika ditanya, dijelaskan, semua tercengang. Adapun saya makan, minum, menghabiskan semua susuguh, karena saya tidak pernah menemukan makanan yang lebih halal, lebih baik, lebih barokah dibanding makanan Imam Ahmad. Dan saya ingin memenuhi perut saya dengan jenis makanan seperti itu. Jadi gembul nate kepada makanan yang
Penuh barokah Imam Ahmad. Biasanya ancin, iya betul. Kedua, adapun tadi malam saya tidak sholat malam karena saya berpikir tentang satu hadis. Dan berpikir hadis sesaat lebih baik, lebih saya sukai daripada sholat sunat 1000 rakaat. Adapun saya tidak wudhu ketika sholat subuh karena belum batal dari Isya. Gak wajib untuk berwudhu kembali. Kan gitu tuh. Setelah tabayun, diskusi, tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kan malu sendirinya hanas, kata orang Sunda. Dan hanas ini gak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Hanas sudah menuduh jelek, salah, ternyata terbalik. Ya. Nah itu salah satu contoh. Dan banyak lagi contoh. Orang yang menuduh ulama itu bersalah, menuduh karena kebodohannya, ketika bertanya dijelaskan mereka malu sendiri. Merekalah yang salah telah menuduh bersalah kepada ulama yang sebenarnya tidak salah karena dianya sebenarnya yang salah. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, amma ayyafraha bizalatil alim wa khata'ih liyasyi'aha bainan nas fatuhsalul furqah fa inna hadza laisa min tariqis salaf. Adapun kalau kita bergembira dengan tergelincir dan kesalahnya seorang ulama. Wah, tuh kan salah. Untuk disebar di kalangan manusia lalu timbul perpecahan, ini bukanlah gaya hidup generasi salafus soleh. Bukan begitu karakter orang yang soleh. Itu pertama tuh para ulama. Kedua, demikian juga kalau kesalahan itu dilakukan oleh umara, penguasa. Tidak boleh kita mengambil kesalahan mereka sebagai alasan untuk apa? Untuk mencela mereka dalam segala hal. Dan mengabaikan kebaikan-kebaikan mereka. Ini tidak adil. Kalau ulama tersebut berijtihad di dalam 100 perkara. Ada salah 2. Kalau umpamanya kita ujian, diberi soal 100, salah 2, salah 5. Nilainya 95. Itu nilainya bagus apa jelek? Bagus. Tapi kedengkian orang yang 5 yang salahnya ini yang diekspos. 95 yang benarnya diabaikan, dilupakan. Demikian juga 1-2 kesalahan menghapus semua kebaikan orang itu. Ini tidak adil. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisṭa. Wa la yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu tegak karena Allah, karena menegakkan keadilan, menjadi saksi yang adil. Janganlah kebencian kamu kepada suatu kaum mendorong kamu, menyeret kamu untuk tidak berbuat adil. Berbuat adillah, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Makna ayat ini, karena kebencianmu kepada orang, karena ada urusan pribadi, karena urusan duniawi, akhirnya menyeret kita untuk zalim kepada orang itu. Tidak berbuat adil. Satu kesalahan diekspos, ratusan kebaikannya diabaikan. Adil itu wajib. Maka tidak halal bagi seorang pun untuk menjadikan kesalahan orang lain, baik umara atau ulama atau yang lainnya, untuk disebar di kalangan sama manusia, tapi dia berdiam diri dari
ribuan kebaikan mereka yang banyak. Ini tidak adil. 1-2 kesalahannya diekspos, ribuan kebaikannya diabaikan. Ini tidak adil. Coba bandingkan, terapkan ini ke dalam dirimu. Kalau umpamanya engkau memiliki kekuasaan atas orang lain, mungkin sebagai atasan, sebagai bos, sebagai owner sebuah usaha, punya anak buah. Kemudian kita banyak melakukan kebaikan ke bawahan kita, ke karyawan kita, ke anak buah kita. Sebagai manusia kita juga pasti mengalami kesalahan, 1-2 kesalahan. Terus anak buah kita ini hanya mengungkit-ungkit 1-2 kesalahan kita, tapi mengabaikan ribuan kebaikan yang kita lakukan. Kira-kira dongkol enggak? Dongkol, kesel. Ketika kita berbuat baik tidak diapresiasi. Ketika melakukan satu kesalahan diekspos. Kita sakit hati. Ya enggak? Dongkol. Demikian juga orang lain. Bos kita, pemimpin kita gitu ya. Atasan kita akan seperti itu pula. Berdasarkan hal itu, maka wajib bagi kita untuk menerapkan sikap kita kepada orang lain, terapkan bila kita disikapi secara demikian oleh orang lain tersebut. Kalau toh ada kesalahan, ada kekeliruan yang kita lakukan, kita lebih suka diobrolkan. Mungkin apa yang tindakan keputusan yang kita ambil yang dianggap salah oleh anggota kita itu, kita punya argumentasi yang siap dipertanggungjawabkan, siap didialogkan. Mereka tidak mau dialog, yang penting demo gitu. Yang penting unjuk rasa gitu. Padahal kalau pintu dialog itu dibuka, kita berikan penjelasan, mereka akan maklum bahkan mendukung keputusan kita. Jadi betapa banyaknya orang setelah munaqasyah, setelah berdiskusi, rujuk dia. Dari pendapatnya yang awal, rujuk kepada yang benar. Betapa banyaknya kasus terjadi. Seseorang menuduh orang lain bersalah. Merasa dia yang benar. Setelah diskusi terbukti sebaliknya. Dirinya yang salah dan lawan yang tadinya dituduh salah ternyata berada dalam kebenaran. Ingatlah bahwa mereka yang berbeda dengan kita, yang kita anggap bersalah menurut pandangan kita adalah saudara kita. Sesama mukmin. Rasul SAW bersabda, "Fal mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha." Mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti satu tubuh, satu bangunan. Saling menguatkan satu sama lain. Kita lihat antara bangunan masjid ini, antara fondasi dengan tiang, dengan dinding, dengan palafonnya, dengan atapnya. Ini saling apa? Saling menguatkan satu sama lain. Bukan saling membebani. Ya, bebannya ada tapi aspek saling menguatkannya banyak. Kan plafon yang diparak di atap ini, itu kan pakai besi beton juga ya. Dikaitkan kemana? Ke tiang-tiang. Dia plafon ini tidak hanya membebani, tapi juga menguatkan. Bebannya disanggak lagi oleh tiang-tiang di tengah. Dikaitkan kepada tiang yang ada di juru. Tiang-tiang yang tadinya terpisah dan hanya bertumpu pada kekuatannya masing-masing. Dengan adanya plafon yang saling dikaitkan, tiang-tiang itu menjadi saling menguatkan. Begitu kan? Siga arsitek wae. Sigana gitulah ya. Ada arsitek di sini, benar kan? Begitu ya. Mukmin dengan mukmin seperti bangunan. Masing-masing bagian saling menguatkan dengan bagian yang lain.
Ini sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW bersabda. Malah kalimat pertama dari hadis ini sama lafadznya dengan ayat. Nabi SAW bersabda, "Man ahabba ayyuzahzaha anin nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilaih." Siapa orang yang ingin dijauhkan dari api neraka dan ingin dimasukkan ke dalam surga, hendaklah dia mendatangi kematian pada waktu atau di saat dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah dia melakukan sebuah perbuatan kepada orang lain dengan perbuatan yang dia suka orang lain berbuat seperti itu kepada kita. Hendaklah bersikap kepada orang lain dengan sikap yang dia suka kalau orang lain juga bersikap seperti itu ke kita. Kan kita ingin dihargai. Kalau kita salah inginnya dimaafkan. Inginnya ditolerir. Inginnya tidak diperpanjang, tidak diungkit-ungkit. Kan gitunya. Kita ingin orang lain bersikap seperti itu kepada kita. Maka bersikaplah kita seperti itu kepada orang lain. Toleran, ramah, siap memperhatikan, mempedulikan, membantu, menolong. Kalau ada orang lain salah, ya dimaafkan, dimaklumi, ditolerir, tidak terus dihajar, dipojokkan karena kesalahannya. Nah, seperti itu. Jadi Rasul SAW waliyati ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilaih. Hendaklah dia berperilaku kepada orang lain dengan cara berperilaku yang dia suka kalau orang lain berperilaku seperti itu kepada kita. Inilah yang disebut dengan adil dan istiqamah. Ya, kalau ini wajib dilakukan oleh kita kepada sama orang awam, terlebih kepada para ulama. Maka wajib menghormati, menghargai dan memuliakan para ulama. Kalau di buku ini, poin itu sampai di sini. Cuma saya masuk atel, sok getek, ingin menambahkan. Ada beberapa alasan dari ayat dan hadis kenapa ulama itu wajib dimuliakan. Wajib untuk dihormati dan dihargai. Pertama, karena mereka juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diangkat derajatnya dunia dan akhirat. Surah Al-Mujadilah ayat 11 menyatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu beberapa derajat. Maksudnya dimuliakan, diagungkan oleh Allah, dunia akhirat. Maka kalau para ulama diagungkan, dimuliakan oleh Allah, kita juga wajib ikut. Jangan sampai sikap kita bertolak belakang dengan sikap Allah kepada para ulama. Oleh Allah dimuliakan, diagungkan, diangkat derajat, oleh kita direndahkan. Ini alasan pertama kenapa wajib memuliakan para ulama. Kedua, para ulama walaupun tidak ada hubungan darah, hubungan kekerabatan dengan para nabi, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkan hubungan erat para nabi dengan para ulama dengan dianggap sebagai ahli waris yang spesial. Innal ulama warasatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Wa innama warathul ilm. Faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Para ulama itu ahli waris para nabi. Lihat, biasanya
orang yang menjadi ahli waris itu bukan sekedar kerabat. Tidak semua kerabat dapat warisan. Tidak semua kerabat jadi ahli waris. Adik, kakak bisa jadi tidak dapat warisan. Kalau orang yang matinya ini punya anak. Anaknya laki-laki dan perempuan lengkap. Mati ini ya, adik kakak orang yang mati bukan ahli waris. Nggak dapat warisan. Mahjub, terhalang oleh adanya anak-anak. Apalagi umpamanya paman, bibi, emang, paman-mante, uwa, alo, suwan, itu ada hubungan kekerabatan? Ada. Dekat apa jauh? Dekat. Tapi bisa aja nggak dapat warisan. Apalagi sepupu. Anak dari sepupu teh naonnya? Oh, anak dari paman, anak dari bibi, anak dari uwa itu sepupu ya? Kalau anak adik dan kakak, itu mah alo dan suan. Lebih dekat. Apalagi sepupu agak jauh. Walaupun masih ada hubungan kekerabatan bukan ahli waris. Tapi para ulama tidak ada hubungan kekerabatan, hubungan darah, hubungan persaudaraan dengan para nabi dianggap memiliki keterkaitan yang dekat dengan para nabi. Dengan menjadikan mereka ahli waris para nabi dalam hal ilmu. Dan itu menunjukkan kemuliaan mereka karena keilmuannya. Dan ini merupakan apresiasi Allah kepada para ulama. Penghormatan, pengagungan, pemuliaan Allah Azza wa Jalla kepada para ulama. Dan ini menunjukkan terhormatnya, mulianya para ulama dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Maka wajib kita pun memuliakannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, mulianya para ulama itu diungkap oleh Allah dalam bentuk wajibnya para ulama dijadikan rujukan. Yang tidak boleh orang awam meninggalkan mereka dalam memahami ilmu apapun. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlu dzikir. Adzikir di sini bukan tukang dzikir. Adzikir ini Al-Quran. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kami yang menurunkan adzikir. Apa adzikir di sini? Al-Quran. Kami juga yang akan menjaganya. Al-Quran disebut adzikir. Sesuai dengan salah satu fungsi Al-Quran, pemberi peringatan. Maka fas'alu ahla dzikr, tanya ke ahlu dzikr, ke ahlu Quran. Ke ahli ilmu, tanya. Sehingga ketika seorang sahabat, Ibnu Mas'ud dikatakan, bukannya Al-Quran itu tibyanan likulli syai'. Al-Quran itu menjelaskan segala macam masalah. Dijawab, iya. Adakah di dalam Al-Quran cara membuat kue? Kata Ibnu Mas'ud, ada. Mana ayatnya? Beliau menjelaskan, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Itu Quran. Jadi kalau kita ingin membuat kue yang enak, tanya ke ahli kue. Itulah tuntunan Al-Quran. Tanya ke ahlinya. Ahli apa? Di bidang masing-masing. Kalau ingin memahami Quran, tanya ke ahli Quran, ahli tafsir. Ingin memahami hadis, tanya ke ahli hadis. Ingin memahami fikih yang sebenarnya, ke ahli fikih. Dan seterusnya begitu. Mereka lah para ulama. Jadi ulama dijadikan rujukan utama. Atas perintah Allah Azza wa Jalla. Dan ini apresiasi Allah kepada para ulama. Dimuliakannya para ulama, salah satu bentuknya mereka dijadikan rujukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seluruh manusia. Inilah alasan yang ketiga. Kenapa para ulama itu
wajib dimuliakan dan dihargai. Karena apa tadi? Karena mereka pun dimuliakan, dihormati, dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke berapa teh? Keempatnya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam At-Tirmidzi. Imam Ibnu Hibban juga menjelaskan hadis ini dengan sanad yang sahih. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqira kabirana wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa ya'rifu li'alimina haqqah." Coba bayangkan. Ini saking mulianya para ulama dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Sampai Allah menyuruh nabinya untuk menyatakan statement ini. Apa statement dari Nabi SAW? Bukan termasuk umat kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil. Tidak menghormati yang lebih besar. Tidak menyuruh kepada yang ma'ruf. Tidak melarang dari yang munkar. Dan tidak mengetahui hak-hak para ulama kami. Sampai di sini dikatakan tidak diakui umatnya orang yang memiliki beberapa sikap. Pertama, tidak menyayangi yang lebih muda. Kedua, tidak menghormati yang lebih tua. Ketiga, tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Keempat, tidak mengetahui apalagi menunaikan hak para ulama kami. Ada dua penekanan yang menyebabkan ulama ini terhormat dalam hadis ini. Pertama, pernyataan tidak mengetahui hak para ulama kami. Menunjukkan wajib diketahui hak para ulama. Kedua, Nabi SAW mengidhafatkan kami kepada ulama. Para ulama kami. Dan idhafat ini litashrif. Idhafat itu artinya menyandarkan satu kata kepada kata yang lain. Dan fungsi dari menyandarkan satu kata kepada kata lain banyak. Salah satu fungsinya litashrif. Untuk memuliakan kata yang disandarkan tersebut. Contoh umpamanya Baitullah. Contoh umpamanya Kitabullah. Baitullah artinya rumah Allah. Rumah al-bait disandarkan kepada Allah. Rumah Allah. Apa makna penyandar ini? Tashrif, memuliakan rumah tersebut. Saking mulianya dinisbatkan kepada Allah yang maha mulia. Ka'bah atau masjid. Baitullah. Ya. Termasuk Kitabullah. Kitab Allah. Kitab disandarkan kepada lafaz Allah. Litashrif, untuk memuliakan kitab tersebut. Nah, kami di sini dinisbatkan, disandarkan kepada ulama. Kata Nabi SAW, wala ya'rifu li'alimina haqqahu. Tidak mengetahui hak-hak ulama-ulama kami. Kaminya itu adalah Nabi SAW. Mulia. Dan kaum muslimin secara umum itu mulia. Para ulama disandarkan kepada pribadi Nabi. Dan kemuliaan umat menunjukkan terhormatnya para ulama dalam pandangan Nabi SAW. Ini alasan yang keberapa? Keempat ya, yang menyebabkan wajibnya kita memuliakan, menghormati, menghargai para ulama. Kelima. Nah, ternyata memuliakan ulama itu bagian dari tauhid. Salah satu wujud tauhid adalah mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Dan salah satu bukti dari memuliakan Allah adalah menghormati para ulama. Itu statement Nabi SAW. Dan statement beliau adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa
illa wahyu yuha. Nabi SAW itu tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. Semua yang dikatakan itulah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Dalam salah satu hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya, Sunan Abu Daud. Sanadnya sahih. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam. Coba perhatikan. Inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dhisyaibatil muslim wa hamilil Qur'an ghairal ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama dhis sultanil muqsitta. Sesungguhnya di antara bentuk memuliakan Allah adalah bukti-bukti atau bentuk-bentuk nyata dari memuliakan Allah adalah memuliakan orang muslim yang sudah beruban, yang lebih tua. Kedua, memuliakan hamilul Quran, para pengemban Al-Quran, para ulamanya. Yang dimaksud para pengemban Quran ini bukan yang sekedar hafal. Tapi yang lebih penting adalah memahami isinya, mengaplikasikannya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Itu para pengemban Al-Quran. Tapi ghairul ghali fihi wal jafi anhu. Tidak berlebih-lebihan, tidak juga lawan dari berlebih-lebihan apa? Tidak mengabaikan hak-haknya, gitu ya. Bukan berkurang-kurangan. Tidak lebay, tidak terlalu mengkultuskan, melewati batas-batas yang sewajarnya, tapi juga tidak mengabaikan hak-haknya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ikrami dhis sultanil muqsit, dan memuliakan penguasa yang adil. Jadi ternyata bagaimana kita bersikap, berperilaku kepada orang, ternyata berkaitan dengan tauhid. Salah satunya dikaitkannya perilaku kita dengan pengagungan kepada Allah. Siapa orang yang ingin mengagungkan Allah, muliakan 3 pihak yang disebutkan dalam hadis ini. Pertama, orang muslim yang sudah beruban, yang sudah tua. Yang kedua, para pengemban Al-Quran, yaitu para ulamanya. Yang ketiga, para pemimpin yang adil. Muliakan mereka. Memuliakan mereka bagian dari memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alasan yang keberapa? Kelima. Keenam. Alasan yang keenam, kenapa kita ini wajib untuk memuliakan para ulama. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menonjolkan peran para ulama sebagai peran yang menyelamatkan umat. Keselamatan umat itu salah satunya tergantung dari peran yang dimainkan oleh para ulama di kalangan mereka. Dan ini diisyaratkan di dalam banyak ayat. Ayat yang pertama. Pertama, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran di dalam surah As-Sajdah ayat 24. Allah menyatakan, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً yahduna bil haqqi lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kata Allah, dan kami telah jadikan di antara manusia imam-imam, pemimpin-pemimpin. Maksud imam itu bukan pemimpin semata-mata, tapi imam itu adalah orang yang dijadikan ikutan. Al-imamu mayyu'tama bihi. Imam itu orang yang dijadikan ikutan oleh orang lain. Walaupun tidak memiliki jabatan struktural dalam kehidupan sosial atau politik.
Kata orang Sunda mah teu RT acan. RT pun tidak, ketua RW tidak, kades atau lurah bukan. Tapi orang ini diikuti ucapannya dan tingkah lakunya. Siapa? Para ulama. Kenapa Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad disebut imam? Mereka bukan RT. Mereka bukan pemimpin secara sosial ataupun politik. Tapi mereka dikatakan imam. Karena mereka dijadikan ikutan dalam beragama. Pendapat-pendapatnya dijadikan rujukan. Ya, tingkah lakunya diikuti. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, imam-imam di bidang hadis. Padahal bukan pemimpin sosial atau politik. Tapi disebut imam karena mereka ikutan. Diikuti oleh orang banyak dalam masalah hadis. Allah berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan. Kami jadikan di kalangan manusia beberapa imam ikutan. Karena apa? Perannya. Apa yang dilakukan imam ini? Yahduna bi amrina. Mereka memberikan petunjuk dengan perintah kami. Dengan petunjuk dari kami. Memberikan petunjuk ke orang gitu. Sehingga orang terbimbing. Orang menjadi memiliki pencerahan, memiliki gambaran yang gamblang tentang apa yang harus dilakukan di dalam hidup. Ini ayat yang pertama, surah As-Sajdah tadi. Ayat yang lainnya Allah menyatakan, wa mimma khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Wa mimman khalaqna, dan di antara manusia yang kami ciptakan, a'immatun, ada imam-imam. Yahduna bil haqq. Mereka imam ini memberikan petunjuk dengan kebenaran. Wabihi ya'dilun, dengan petunjuk itu mereka menegakkan keadilan. Memberikan petunjuk ke orang, lalu menegakkan keadilan. Lihat peran para ulama yang menjadi ikutan, menyelamatkan manusia, memberikan petunjuk, memberikan bimbingan, memberikan pencerahan sehingga orang tidak lagi kebingungan, linglung dalam menjalani hidup. Tapi merasa terterangi, tercerahkan, tujuan hidupnya jelas, jalan yang harus ditempuh untuk menempuh tujuan itu jelas dan gamblang. Kenapa bisa segamblang itu? Peran para ulama. Lihat betapa besar peran para ulama di dalam menyelamatkan umat. Karena itulah mereka itu begitu berharga, terhormat dan mulia. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diagungkan oleh Allah. Dan Allah perintahkan manusia juga untuk menghargai, menghormati dan mengagungkan para ulama dalam batas-batas yang wajar. Itu minimalnya ada 5 alasan kenapa kita wajib memuliakan para ulama, menghargainya, menghormatinya. Karena Allah pun dan Rasulnya memuliakan mereka, menghargai mereka dan menyuruh manusia untuk mengapresiasi peran mereka. Salah satunya dengan mengagungkan para ulama. Sampai ada ancaman orang yang tidak mengagungkan ulama dianggap tidak mengagungkan Allah. Orang yang tidak menghormati ulama dianggap laisa minna, bukan dari golonganku, bukan dari umatku. Inilah penjelasan tentang wajibnya kita memuliakan dan mengagungkan para ulama dalam batas-batas yang wajar, ya. Nah, ikhwah dan akhwat sekalian, cukup penjelasan kita hanya sampai di sini saja. Dan insya Allah kita akan lanjut di pertemuan hari Sabtu yang akan datang. Kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz ada dalam lindungan Allah SWT. Dengan undang Ustaz dari Ciberem Ustaz. Sebagaimana yang dipaparkan Ustaz. Bahwa ingin ditanyakan ada
berapa kriteria ulama, Ustaz? Bagaimana membedakan ulama su dan ulama uhum, Ustaz, agar kita bisa mengetahui membedakan itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana membedakan antara ulama su dengan ulama hukum. Ulama su itu ulama yang jahat. Ada gitu ulama yang jahat? Ada. Dalam penjelasan Nabi SAW ada, ucapan para sahabat ada, dalam realita juga ada. Salah satunya Rasul SAW menyatakan bahwa yang merusak Islam salah satunya adalah al-ulama su, ulama-ulama yang jahat. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada Ziyad bin Hudzair. Kata Umar, ya Ziyad, hal ta'rifu ma yuhdimul Islam? Hei Ziyad, tahu nggak kamu apa saja yang akan menghancurkan Islam? Dijawab tidak. Lalu Umar menyatakan zalatul alim wa jidalul munafiqin bil kitab wa hukmul a'immatil mudhillin. Yang menghancurkan Islam itu 3. Pertama, ulama-ulama yang jahat, tergelincirnya para ulama. Tergelincir para ulama maknanya 2. Pertama, tergelincir dalam fatwa. Dia memberikan fatwa yang salah, walaupun tidak sengaja. Tapi ini bisa menyebabkan umat tersesatkan dan Islam ini hancur. Kedua, tergelincir karakternya, kepribadiannya. Dia tergelincir kepada jebakan kehidupan dunia dan kemewahan. Menjadikan ilmu yang dia kuasai, dia miliki sebagai alat untuk meraih keuntungan dunia. Untuk diri, keluarga, dan golongannya. Ayat diputar balikan. Sehingga yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Yang haram dianggap halal, yang halal dianggap haram. Maju tak gentar, membela yang bayar. Ada, jadi kalau umpamanya omongan beberapa dekade yang lalu, orang yang dianggap kiai yang omongannya diturut di negeri kita sampai pernah menyatakan, kalau ada orang yang meminta fatwa tentang sesuatu, si kiai ini menyatakan wani piro. Berapa berani bayar? Dulu ada perjudian. Sekarang ada banyak. Lebih canggih. Padahal sudah ada undang-undang yang melarang. Ya. Tapi masih marak. Padahal aparat ada. Aparat tahu nggak? Tahu atau pasti. Horeng si mana horeng. Selidik punya selidik. Yang membekengi perjudian adalah orang yang bertanggung jawab memberantas perjudiannya. Aduh, asana film ya. Penjahatnya, bosnate ternyata penguasa. Sehingga film India, film naon tah? Film Indonesia. Dulu ada perjudian namanya porkas. Dari olahraga tuh. Jadi beli tiket untuk olahraga nanti dikoclok, yang menang dapat. Namanya porkas. Karena orang-orang menyatakan ini judi nggak boleh tuh. Enggak, ini nyumbang untuk kegiatan olahraga. Dan menyumbang itu bagus. Tapi yang beli itu tukang becak gitunya. Orang-orang yang nggak punya. Orang-orangnya usahanya teriak ini haram, haram, haram. Si bandar porkas, apa akibatnya? Akibat para ustadznya menyatakan haram dan judi menurun tuh. Si bandar porkas menghubungi seseorang yang dianggap kiai yang berpengaruh. Minta fatwa halalkan ini.
Lahir buku dalam 2 versi, bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Saya dapat dua-duanya. Saya baca. Judulnya Raf'ul Iltibas fi Tahlilil Porkas. Artinya apa? Menghilangkan keraguan-raguan tentang halalnya porkas. Wanipiro nih. Jadi entah berapa yang bayarkan oleh si bandar kepada kiai ini. Nah, dengan ini kemudian diterjemahkan, dibagi ke banyak pihak. Ini halal fatwa dari ulama besar yang ada di negeri ini. Kan begitu. Tergelincirlah dia. Umat ikut tersesatkan. Ini yang menghancurkan Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, wajidal munafiqin bil kitab, perdebatan orang munafik dengan kitab. Orang munafik memutarbalikan ayat, hujjah, dalil. Sehingga yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Dan yang ketiga, wa hukmul a'immatil mudhil, hukum yang diterapkan oleh pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Ini 3 yang menghancurkan Islam. Dari sini kita bisa mengerti ada ulama-ulama yang jahat. Ulama-ulama ulama-ulama yang menjadi corong para pelaku penyimpangan, kebidahan atau kemaksiatan untuk melanggengkan kezaliman yang dilakukan oleh para penguasa seperti ini. Ya, ada ulama su. Realitanya dalam kehidupan ada, ya. Apa ciri-ciri ulama su tersebut? Ya itu tadi. Pertama, mereka cinta dunia. Mereka siap dibayar untuk memberi fatwa sesuai dengan pesan orang yang membayar tadi. Sesuai dengan ungkapan maju tak gentar membela yang bayar tadi, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang mengetahui kekeliruan fatwa ini hanya orang yang berilmu. Orang awam bisa termanipulasi. Oh benar ternyata yang kita anggap salah. Ternyata ini benar nih dalilnya dari kiai ini nih. Ayatnya nih, hadisnya, sahih hadisnya. Ayat dan hadisnya pasti benar. Tidak ada ayat yang salah, hadis yang salah. Apa yang salah? Interpretasi, penafsiran, penerapan dari ayat dan hadis itu yang keliru. Dalilnya benar, istidlalnya yang salah. Dalilnya benar, penerapan dari dalil itu yang keliru, ya. Dan itu hanya diketahui oleh sesama orang yang berilmu, ya. Itulah tentang ulama-ulama su. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang akan bertanya, Cung? Satu lagi Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, terkait uhwah Islamiyah, sebagaimana kejadian yang sekarang terjadi, saudara-saudara kita di Palestina sedang terjadi genosid ya, pembantaian dari pihak Israel yang memang awalnya dari serangan kelompok mujahidin di sana, Hamas dalam hal ini. Yang ingin saya tanyakan, sikap kita sebagai Muslim di luar konflik yang terjadi harusnya sebagaimana? Apakah kita mendukung terhadap perjuangan yang memang ada 2 sisi ya, sisi diplomatis yang sedang dilakukan oleh pemerintah dalam ini kelompok Fatah, dan yang kedua dari sisi yang perjuangan yang secara fisik yang dilakukan oleh kelompok dalam ini Hamas. Dan untuk di Gaza sendiri informasi yang saya dapat dari media bahwa bukan hanya kelompok Hamas saja yang melakukan bersatu untuk melakukan penyerangan ke sana, tapi kelompok-kelompok yang lain pun yang selama ini kontra gitu ya, bersatu dalam hal ini untuk melakukan serangan yang pertamanya dari pihak Israel sendiri, sebagaimana kita ketahui hampir setiap hari terjadi pembunuhan terhadap pengusiran ataupun penyerobotan tanah terhadap Palestina. Nah, sikap kita sebagai Muslim di Indonesia, apakah mendukung perjuangan tersebut ataukah seperti apa Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan satu ilustrasi.
Ada di kita, di kalangan kita, lingkungan masyarakat kita ada takfiri atau khawarij. Menghalalkan darah orang lain, boleh merampok atas nama jihad, atas nama fa'i, atas nama ghanimah gitu ya. Mereka salah, mereka keliru. Tapi mereka bertindak mengatasnamakan kaum muslimin dan dianggap mewakili kaum muslimin. Padahal kaum muslimin berlepas diri dari mereka. Akhirnya mereka melakukan kejahatan, merampok dan seterusnya. Lalu mereka ditindak. Dan karena mereka dianggap mewakili umat Islam, sampai-sampai umat Islam yang tidak sefaham dengan mereka juga ikut terbantai. Ikut diperangi, ikut dizolimi. Termasuk kita yang tidak suka kepada si khawarij, si takfiri tadi. Ikut. Karena dianggap mereka itu satu pihak dengan kita. Kalau sudah begitu apa yang terjadi? Kita membela diri. Akhirnya ikut menyerang orang yang membantai kaum muslimin tadi. Orang-orang menganggap kita ini satu kelompok sama si khawarij. Tidak. Walaupun kasusnya dipicu oleh itu tapi berbeda. Kita akhirnya ikut mempertahankan diri menyerang karena bela diri, karena memang diserang duluan. Walaupun akibatnya disakompet daunkan sama si khawarij tadi. Sakompet daun itu di apa? Dipukul rata gitu ya. Di sana mengatasnamakan kaum muslimin melawan Israel, Zionis, itu tidak semuanya benar. Hamas itu Syiah. Nah ini yang kemudian mengadakan awal penyerangan. Karena Hamas ini bagian dari kaum muslimin menurut anggapan Yahudi, oh ini orang Islam. Akhirnya semua orang Islam di sana dibantai. Kalau sudah dibantai begitu, umat Islam yang lain gimana? Yang tanya tidak berbuat, ya otomatis bereaksi lah ya. Jadi dianggap Yahudi dan Islam. Yang dipicu oleh si Hamas tadi. Bagaimana sikap kita? Kita prihatin kepada kaum musliminnya. Yang menjadi korban dari tragedi seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Pertama ini wajib kita prihatin. Dan keprihatinan kita ini tunjukkan dalam aksi nyata. Pertama, mendoakan keselamatan kaum muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestina umpamanya. Ya Allah, tolonglah, bantulah saudara-saudara kami para mujahidin di Palestina. Kuatkan persatuan mereka ya. Hilangkan kelemahan mereka. Hancurkan musuh-musuh mereka. Macam-macam. Yang kita doakan bukan si Hamasnya. Tapi kaum muslimin yang kemudian menjadi korban atas konflik ini. Kedua, selain mendoakan kalau ada memungkinkan bisa kita lakukan aksi yang nyata, lakukan. Umpamanya menyumbang. Kalau kita bisa jadi volunteer ke sana, relawan silakan. Kalau tidak memungkinkan ada pihak lain yang menampung bantuan untuk dikirim ke sana, silakan salurkan bantuan tersebut ke pihak itu. Ya. Ketiga, kalau memungkinkan umpamanya negara kita atas nama negara dengan kaum muslimin terbanyak di seluruh dunia, mengirimkan bantuan militer minimal untuk mengevakuasi korban-korban yang tak berdosa gitu. Melindungi mereka, lakukan. Jadi apapun yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka, lakukan. Minimal doa. Mendoakan kebaikan kepada kaum muslim yang ada di sana. Mendoakan keburukan bagi setiap orang yang terlibat di dalam pembantaian terhadap saudara-saudara kita tersebut. Tanpa
mengungkit siapa yang bersalah dalam urusan ini, ya pasti ada yang bersalahnya. Tapi kita nggak peduli terhadap hal itu, dalam arti itu sudah terjadi. Nggak mungkin kita rubah, tapi kepedulian kita tunjukkan kepada yang menjadi korban dari saudara-saudara kita. Tanpa melihat saudara kita yang menjadi korban itu akidahnya gimana, yang penting muslim. Mau muslim yang bercampur dengan kebidahan. Mau muslim yang akhlaknya itu tidak ada bedanya dengan kaum kufar di sana, ya. Mau muslim yang umpamanya kelihatan tidak memakmurkan masjid-masjid di sana, nggak peduli untuk kondisi sebenarnya. Yang penting mereka muslim, saudara kita, selama kesalahan kekeliruannya tidak mengeluarkan mereka dari Islam, wajib kita simpati, wajib membantu, minimalnya mendoakan mereka. Ada data umpamanya orang-orang muslim di Palestina itu tidak multazim kepada Islam. Terutama bagi mereka yang pernah ke Palestina, ke Aqsa gitu ya. Oke, Masjid Aqsa tidak bisa dimasuki oleh orang-orang Palestina. Terlarang oleh orang-orang Yahudi dijaga. Yang boleh masuk ke sana hanya turis-turis. Kita ke sana sebagai turis boleh bebas. Tapi pas di gerbang itu tentara Zionis dengan senjata berat tuh sudah keren gitu ya. Untuk melihat siapa yang masuk. Kalau yang masuk ada orang Palestina, wah langsung ditangkap, dikejar, diusir. Nah seperti itu. Tapi kalau turis boleh. Tapi masjid-masjid di luar Masjid Al-Aqsa banyak dan kosong. Adzan ada adzan berkumandang, orang-orang cuek saja. Kita yang sholat di masjid-masjid yang dikunjungi hanya para turis. Ya ada 1-2 marbotnya. Tapi umumnya masyarakat tidak. Iltizam mereka kepada sholat, kepada Islam tidak begitu nampak. Tapi mereka tetap muslim saudara kita. Yang ketika mereka menderita, apalagi karena kezaliman orang kafir, wajib dibela. Minimal simpati, empati, minimal mendoakan, syukur-syukur kalau kita mampu untuk memberikan bantuan. Wallahu a'lam bishawab. Ahwat nulis aja ya. Kalau ada yang tahu nomor saya silakan japri. Ada lagi pertanyaan lain? Ya, dah waktunya juga sudah mau habis, 1 menit deh, sudah aja ya. Kalau ada, sok bonus terakhir tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikit aja pertanyaannya Ustaz, karena waktunya. Boleh nggak kita memilih-milih Ustadz untuk di majelis ilmu Ustadz? Memilih. Oh, memilih Ustadz ya. Di majelis ilmu. Itu pertanyaan saya. Ya. Pertama, wajib memilih Ustadz untuk kita hadiri. Dari segi apa? Pertama, dari aspek kelurusan pemahamannya. Akidahnya, manhajnya, ya, pemahaman dia itu harus benar-benar lurus. Kalau bengkok lalu kita hadir dengan keawaman kita, nanti terbawa kebengkokan orang tersebut. Jangan berhujjah dengan hadis Abu Hurairah. Sahih riwayat Imam Bukhari. Ketika Abu Hurairah disuruh menunggu zakat mal, ya, zakat fitrah saat itu, malam-malam ada yang mencuri 3 kali kan, ditangkap. Ternyata orang itu siapa? Syaitan. Pas saat ketiga lepaskan. Kalau kamu lepaskan saya akan berikan ilmu. Dilepaskan. Kata syaitan, kalau kamu digoda syaitan maka baca ayat kursi. Kalau kamu naik ke tempat tidurmu baca ayat kursi, maka syaitan tidak akan bisa mendekatimu sampai subuh. Itu ilmunya. Kata Nabi SAW, tahu nggak kamu? Nggak. Dia itu berkata benar padahal dia pendusta. Dia itu syaitan. Jadi syaitan mengajarkan yang benar. Dari mana tahu bahwa syaitan itu omongannya benar? Dari testimoni Rasul SAW. Pernyataan beliau, dia berkata benar walaupun dia pendusta. Lalu dari sini orang mengatakan walaupun dari syaitan, kalau benar ambil. Ada yang gitu? Ada. Hadisnya benar? Benar, sahih.
Lalu apa salahnya istidlalnya, penerapan dari hadis ini yang salah? Bahwa kebenaran itu wajib kita terima walaupun dari setan, iya, kalau kita tahu benar bahwa yang dikatakan oleh setan itu benar. Dan kita tahu perkataan setan benar ini karena ada penetapan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita duduk di satu majelis. Ustadznya itu membawakan ayat dan hadis sahih. Ayatnya benar, hadis sahihnya benar. Tapi interpretasi, penafsiran, penjabaran itu dari ra'yu dia. Yang kosong dari ilmu tafsir. Menurut saya ayat ini begini-begini. Kalau hadis ini saya pikir ini gini-gini. Jadi dia menjelaskan dengan ra'yu, bukan dengan ilmu. Kita orang awam kagum, wah ini ayatnya benar, hadisnya benar, penjelasannya luar biasa. Kita karena keawaman kita nggak tahu penjelasannya itu dianggap benar walaupun keliru, walaupun salah. Kita menganggap benar karena kebodohan kita lalu kita ikuti. Tanpa sadar kita terjerumus ke dalam kesalahannya, kekeliruannya. Ketika ada orang lain yang menyalahkan, dia membela tuh. Jadi pembela terhadap kesalahan. Oleh karena itu wajib memilih guru, ya. Sampai Ibnu Mubarak menyatakan al ilmu huwaddin. Fanzuru min aina akhadtum dinakum. Ilmu ini agama, bagian dari agama kita. Maka perhatikan dari siapa kalian mengambil agama ini. Harus dari orang yang diyakini agamanya benar. Maksudnya pemahamannya benar. Akidahnya lurus, manhajnya juga tidak keliru, ya. Dan itu nanti bisa dilihat dari bagaimana cara dia menjelaskan. Kalau dia menjelaskan nih ayat, lalu kata dia ayat ini menurut saya begini-begini, hadis ini menurut saya begitu, tinggalkan. Karena Nabi SAW menyatakan man qala ya, fi kitabillahi bi ra'yihi. Siapa orang yang berkata tentang kitab Allah dengan ra'yunya, pendapat pribadinya. Falyatabawa maq'adahu minan nar. Siap-siap menempati tempat duduk dalam neraka. Karena ra'yu bukan alat untuk memahami Al-Quran atau memahami apapun. Akal itu bukan alat untuk memahami. Saya berikan ilustrasi. Kita semua punya akal. Bisa nggak akal kita yang kosong dari ilmu teknologi penerbangan menjelaskan kenapa pesawat yang ribuan ton bisa terbang tinggi ribuan meter ke atas, kecepatannya lebih dari 1000 km per jam? Bisa nggak akal kita, otak kita memahami itu dan menjelaskannya? Kalau otak saya tidak bisa. Otak siapa yang bisa? Otak Pak Habibie mungkin bisa. Apa bedanya otak saya dengan otak Pak Habibie? Otak saya kosong dari ilmu teknologi penerbangan. Otak Pak Habibie penuh dengan ilmu tentang teknologi penerbangan. Jadi yang menjadi alat untuk memahami dan menerangkan kenapa pesawat bisa terbang itu apa? Ilmu, bukan otaknya, bukan akalnya. Kita semua punya otak, punya akal. Bisa nggak kita menjelaskan kenapa HP ini bisa dijadikan alat komunikasi? Baik audio ataupun visual. Kita bisa nelpon orang di Mekah ngobrol silih jebian, silih dadahan gitu pakai Zoom, pakai video call. Bisa otak kita, akal kita menjelaskan. Kalau otak saya nggak bisa. Siapa yang bisa? Ahli IT. Kenapa? Karena dia otaknya, akalnya diisi oleh ilmu IT. Informasi teknologi. Kalau saya kosong. Jadi yang menjadi alat untuk memahami dan menjelaskan HP ini apa? Ilmu, bukan otak, bukan akal. Akal kita hanya wadah dari ilmu tersebut. Demikian juga Quran, hadis. Nggak boleh difahami oleh akal, oleh otak. Alat untuk memahami Quran, hadis, ilmu. Ilmu tafsir. Ilmu hadis tuh isikan ke otak kita. Ketika akal atau ro'yu otak kita kosong dari ilmu itu tapi memaksakan diri memahami Quran, itu yang disebut dengan memahami Quran dengan ro'yu, dengan akal.
yang kosong dari ilmu. Itu yang diancam. Man fassara al-Qur'an bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang menafsirkan Quran dengan ra'yu atau tanpa ilmu, kalau ra'yu artinya tanpa ilmu, siap-siap menempati tempat duduk dalam neraka. Penjelasan saya bisa difahami atau bisa dimengerti. Kalau nggak faham, nggak mengerti, kasidah, rarasaan mah gamblang jelasnya. Gitu ta. Jadi pertama pilih kebenaran pemahamannya. Kalau umpamanya ada ustaz menyampaikan ayat. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini. Nah, dan Imam Ibnu Katsir memahami ayatnya dengan ra'yu bukan? Bukan, tapi dengan ilmunya. Berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya, bila perlu juz halamannya. Ketika menjelaskan ayat ini, menyatakan begini. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskannya, qala Ibnu Abbas fit tafsiri hadhil ayat. Berkata Ibnu Abbas. Imam Ibnu Katsir juga ketika menafsirkan ayat tertentu mengutip dulu sahabat yang jauh lebih faham dari beliau. Berkata Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat. Nah, ini pemahaman yang benar. Ini cara yang benar dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Melalui pemahaman ahlinya. Mengutip pendapat ahlinya sesuai dengan ayat. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya kalau kalian nggak tahu. Kalau nggak tahu ayat, jangan paksakan otak kita yang lemah, yang bodoh untuk memahami dengan kebodohannya. Bahaya. Kapannya saya menjelaskan tuh? Di mana lupa. Pernah di sini? Oh ya, hari Rabu di sana di Kiara. Saya juga pernah menjelaskan di sini. Contoh orang yang memahami suatu dengan ra'yu tanpa ilmu. Tapi bukan tentang agama, tentang kesehatan. Dulu saya punya paman rahimahullah. Saya masih kecil, dia mungkin ABG remaja gitu. Dia punya borok di kakinya. Jiih, tahu jiih? Basah lukanya. Ke dokter. Oleh dokter diperiksa, ini nggak bisa dikasih salep, dikasih pel, tablet, gede dulu mah. Sebelum minum paman saya bilang, nah borok bukan dikasih salep atau puder bubuk ya, tapi dikasih pel. Dia mikir, oh pel ini dimakan, hancur di dalam, dari dalam kemudian diobati ya. Dia mikir, pertama pahit, kedua lama. Dari mulai ditelan sampai dicerna, sampai bubuk, sampai diantar kan lamanya. Ketiga dia mikirkan nyebarnya ke seluruh tubuh. Berarti tidak fokus ke boroknya obatnya, tapi kemana-mana. Kenapa enggak langsung saja obatnya dipurulukan karena luka anak? Menurut dia logis enggak? Logis. Akhirnya itu tidak diminum. Dibubukan, dipurulukan karena boroknya. 3 kali sehari. Sampai habis. Apa akibatnya? Tambah jiih. Tambah melebar, tambah perih sakit. Ke dokter lagi. Dok gak mujarab. Obatnya habis? Habis. Berapa kali? 3 kali. Bingung, seharusnya sudah kering kalau 3 hari. Benar udah, betul Pak. Kumaha dipurulukan. Dasar belagu katanya begitu. Bukan gitu cara kerja obat. Jadi sudut pandang dia, pemahaman dia tentang cara kerja obat kepada penyakit berbeda dengan sudut pandang dokter. Bukan begitu cara kerja obat dan penyakit. Tapi kan siganologisnya siga. Kalau siga berarti tidak. Eta budak siga monyet. Berarti bukan monyet. Kan mirip. Nah, jadi paman saya tersebut memahami itu dengan ro'yu. Dokter memahami itu dengan ilmu. Ya, dokter bisa nggak menjelaskan ke paman saya kenapa harus ditelan? Bisa, tapi sigana diterangkan ke mau nyambung. Sebagai pasien mah, fas'alu ahla dzikri. Taat saja sudah. Kata dokter begitu, dia lebih tahu, sudah begitu. Jangan dilawan dengan ijtihad kita. Dokter nggak benar nih.
kurang efektif, kurang efisien, borok nujiih dikasih pil tidak ada hubungan atau lama itu efektif pisan. Saya punya cara yang lebih efektif. Digerus purulukeun. Hancur sudah ya. Ini contoh dalam hal duniawi, apalagi dalam masalah agama bisa sampai ke akhirat. Jadi pertama pemahamannya. Kedua keilmuannya layak atau tidak. Kadang pemahamannya manhaj akhirnya betul tapi keilmuannya kurang. Dikhawatirkan habis bahan, waktu masih panjang, dia bingung baru 10 menit sudah habis bahan. Nah deui tah. Apa akibatnya? Ngadongeng pengalaman pribadinya. Aya ustad nu kitu? Aya. Apa dongeng fiktif yang lucu, yang bikin orang ketawa, rek benar, rek salah, yang penting orang senang. Tanpa dia sadari bohongnya atau menceritakan kisah fiktif adalah kedustaan. Dan itu terkena ancaman larangan kedustaan secara umum. Yang kedua terkadang ini menyerempet urusan akidah, pelecehan kepada para malaikat. Seperti itulah. Kalau umpamanya kamu berpindah-pindah tempat, malaikat nanti mau ngasih rahmat bingung. Ke sana, capian malaikat. Itu kan pelecehannya kepada malaikat. Jadi itu sering dijejalkan oleh para penceramah yang kurang ilmu. Nabi bersabda begini, ternyata yang diucapkannya peribahasa dalam bahasa Arab. Atau hadis palsu, disangkanya dari Nabi padahal itu bukan, itu banyak ya. Itu berbahaya, ini yang kedua. Kalau dua hal itu wajib. Memilih ustadz karena dua pertimbangan tadi wajib. Nah yang ketiga sekarang memilih ustadz ilmunya memadai untuk diambil. Pemahamannya lurus, ya layak untuk diambil. Sekarang urusan retorika. Ini mah bikin ngantuk, itu mah bikin seger. Boleh nggak kita memilih? Tidak boleh memilih ustadz hanya karena retorikanya. Yang penting keilmuan. Tapi ini bikin ngantuk. Berarti yang jadi masalah dalam diri kita nih. Ada beberapa ulama masyayikh yang pembawaannya bikin ngantuk. Tapi ilmunya luar biasa mendalam. Atau mungkin ya wallahu alam. Kepribadiannya yang membuat Allah menyebabkan orang-orang suka kepada ceramahnya. Di Madinah, di Masjid Nabawi, ada seorang ulama, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahumallahu ta'ala. Bikin halaqah di Masjid Nabawi setiap ba'da subuh. Ya sampai syuruk itu. Itu yang hadir. Kalau umpamanya di masjid terbesar kita di mana? Di Pusdai atau di, ini mungkin gak akan tertampung. Tapi karena ini Masjid Nabawi luas gitu. Tapi banyak kelihatan. Kita tahu kan retorika Syekh Abdul Razak datar, bikin ngantuk. Tapi kenapa yang hadir banyak? Materinya kita perhatikan, materi yang mungkin sering saya bahas. Sudah tahu. Tapi begitu gek duduk, auranya, suasananya lain atuh. Walaupun bikin ngantuk, walaupun tidak menggebu-gebu, walaupun materi sudah bisa diduga bakal gini. Karena kitab yang dibahasnya itu kita juga sering membahas seperti Riyadhus Shalihin. Seperti Umdatul Ahkam. Kita juga sering membahas. Bab ini, ini kita pernah membahasnya. Tapi mungkin saja ada penjelasan tambahan yang sebelumnya belum kita dengar. Dan selalu pasti ada. Terselip-selip gitu. Dari umpamanya 100% penjelasan mungkin 5% ada hal-hal baru. Dan itu yang paling berharga. Jadi kita pun enjoy menikmatinya, menikmati alur ilmunya dan keikhlasannya. Bukan retorikanya. Maka kalau yang diikuti adalah alur ilmunya dan keikhlasannya, tidak akan pernah membosankan. Saya lihat orang-orang celengguk gitu, aki-aki udah janggotan bongkok, nulis ada yang begini aja. Saya lihat ngalenggut tuh, henteu da bolotot tuh.
Teu oyag tapi bolotot ya. Kan kita mah aya oyag-oyagan tapi nahan ngantuk gitu. Nah, jadi pilihlah karena keilmuannya dan biasakan mengikuti alur penjelasan ilmunya dan keikhlasan. Maka kita insya Allah tidak akan ngantuk, tidak akan bosan, tidak akan jemu ya. Kalau toh masih ngantuk dan jemu mungkin minat kita yang kurang terhadap apa yang dijelaskan tersebut, itu yang harus diperbaiki. Ada kalanya orang menggebu-gebu, retorikanya bagus, tapi alur ilmunya, penjelasan ilmunya tidak begitu memikat, terus mungkin faktor keikhlasannya dan seterusnya juga itu urusan Allah, tapi ada dampak kepada kita, akhirnya kita tidak begitu tertarik. Jadi biasakan seperti itu. Ustaz Yazid, hafizahullah, kalau ngaji itu paling banyak. Retorikanya paling bagus enggak? Puntennya masih ada yang lebih bagus. Tapi beliau tidak jelek, tidak. Tidak buruk ya. Tapi masih ada yang lebih bagus. Tapi dibanding yang lebih bagus, beliau lebih banyak jamaahnya. Daripada yang lebih bagus tadi. Kenapa? Karena dua tadi. Jadi keilmuannya, keikhlasannya, ketegasannya ya. Sehingga orang-orang lebih tertarik tahu bahwa itu akan ngantuk, akan tegang karena sedikit tertawa saja bisa ditegur gitu ya. Tapi tetap hadir. Daripada ustadz yang ngakak terus bebas mau ngakak itu juga nggak akan ditegur apa-apa bebas. Lebih banyak kepada beliau ya. Hafizahullah. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepadanya. Cukup ya sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.